Untuk zaman masa sekarang ini, bukan dulu. Masa sekarang ini orang yang buat rumah tuh isinya 6 orang, berarti 4 anaknya ya, 2 orang, 6 orang. Masa sholat semua, udah rumah keramat itu. Coba kita jawab sekarang, betul nggak itu? Karena kalau udah 6 orang ada aja nggak sholat. Sekarang bapaknya pun nggak sholat ya. Ada aja nggak sholat. Itu kalau di rumah kita ada 1 orang nggak sholat aja, laknat Allah terus aja tuh. Bukan rahmat. Jadi kalau udah 6 orang sholat, udahlah. Itulah bahagia, itulah harta kita yang paling mahal. Nah, itu yang nolong awak. Terkadang bapak nggak sholat, terkadang mamanya nggak sholat ya. Bangga pula seorang perempuan mengatakan, kami dari dulu nggak pernah sholat, Pak. Puasa pun nggak pernah. Suaminya pakai topi lobe putih gitu. Bangga pula dia. Salah. Itulah makanya saya bilang, manusia itu ada 2 macam, 2 golongan. Satu susah, satu cari susah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haji kita yang lalu, para rasul ya, sidik, amanah, tabligh. Nah, sekarang masuk pada patonah, hukum akli. Patonah Nabi Muhammad dan sekalian rasul. Sekalian mereka itu sempurna pengertiannya dan pengetahuannya. Sempurna pengertian, pengetahuan artinya sangat bijaksana, berarti ya, bijaksana. Mau melakukan sesuatu bijaksana, gitu. Nggak asal jadi, gitu ya. Itulah para rasul. Mustahil pada sekali mereka itu lawan 4 perkara yang tersebut di atas ini. Itu mustahil, tak diterima oleh akal ya. Bahwa Nabi itu dusta, khianat, tidak menyampaikan, menyembunyikan, mustahil semua itu ya. Tidak bijaksana, itu mustahil. Tak diterima oleh akal dia. 4 perkara tersebut di atas ini. Harus bagi sekalian mereka itu a'rad basariyah. Harus saja ya. Bahwa para rasul itu bukan dia malaikat, bukan jin, bukan apa, manusia ya. A'rad basariyah yang tiada menjadi kekurangan. Manusia orang semua. Tapi yang tidak menjadi kekurangan. Kekurangan macam mana? Contoh satu aja lah. Ada rasul itu yang gila, itu enggak. Itu kekurangan itu, enggak gila. Nah, begitu yang lainnya ya. Kalau gitu rasul dari sejak zaman Nabi Adam ganteng-ganteng sebenarnya. Sekalian rasul semuanya itu salatullahu alaihi wasallamah, sekalian mereka itu hak benar mereka itu semuanya ya. Tak ada yang dusta. Kalau benar semua dah tasdik di hati kita, ikutlah kata Nabi. Yang tak pasti tak ada salah ya. Sebenarnya agama ini mudah kali sebenarnya kalau kita paham ya. Makanya kalau nggak paham tanya, jangan diam aja. Bahkan semakin banyak kalian bertanya, makin banyak kita dapat ilmu. Nah. Kalau kalian nggak bertanya kan saya ngira-ngira ya apalah barang kalian gitu kan. Cuma sedikit. Makin banyak kalian bertanya, makin banyak dapat ilmu. Saya baca di mana sangkut. Sebenarnya dari mana udah sangkut aja semua ini. Tempat bertanya semua itu ya. Jadi supaya itu benar. Kalau semua rasul semuanya benar, kita tinggal ikut aja sih bagaimana menjalankan resep hidup ini, nggak payah-payah sebenarnya. Udah selalu kan saya sampaikan bahwa sifat 20 itu satu aja yang kita pegang, cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Satu ya, Bu. Itulah hebatnya agama ya. Pegang kuat. Yang mana pun jadi. Dari mulai wujud sampai mutakalimun. Yang mana pun jadi.
Cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Awak nyari-nyari apa lah yang kasih tahu gitu. Jadi banyak kali kegelisahan manusia ini, ya. Masalah ekonomi kah, atau masalah yang lain, kacau sampai pening kepala ya. Ada sampai kepala yang mau pecah ya. Coba kembali ke sifat 20. Yang mana kita pegang kuat ini? Allah Maha mengetahui. Coba pegang kuat. Pastikan di hati. Kalau gitu apapun yang kita terima sekarang ini, begitu banyak masalah, nggak ada urusan. Allah tahu semua itu. Tahu. Nah, kalau Allah tahu, kita kan akal untuk berpikir. Allah Ta'ala Maha mengetahui kok, apa yang sedang kuhadapi sekarang begitu beratnya, kata kita ya. Kan berat kita rasakan. Allah Ta'ala mengetahui. Kalau begitu sudah kita berpikir, pasti kita mampu mikulnya. Kalau kita tidak mampu mikulnya, bodoh Tuhan itu berarti. Diletakkan di beban kita tak mampu mikulnya. Nah, kan mudah kan agama sebenarnya. Cara renungin. Cuma nafsu ditanya gelisah, nggak pernah mampu kita ini. Nafsu ditanya, yang tak pernah cukup ya. Sampai kita Nabi lembah tuh jaring Allah temas, tanya nafsu kurang. Dia Maha mengetahui apapun masalahnya. Jadi itu kalau udah ini kita pegang kuat, nanti nggak ada yang berat lagi. Ya kan pahami? Apa yang berat? Tahu Allah Ta'ala, kalau nggak tahu. Nah sekarang kenapa banyak manusia ini merasa apa? Kok susah gelisah? Merasa dia Allah tak tahu. Dia coba mengatasi masalah. Itulah bikin susahnya itu. Dalam utak kita sering berpikir, kita selalu menyelesaikan masalah ini begini sih. Kata kita tidak. Dikata dia yang punya. Siapa yang punya? Allah Ta'ala. Apa perintah Allah sekarang? Udah masuk Johor, main Johor lah, Pak. Lebih bagus main Johor. Oh ini ngaji. Kerjakan perintah. Sedangkan orang tua sesama manusia kita ini, orang tua pun takkan disuruhnya anaknya itu yang nggak mampu dia kan. Suruh kerjakan sama anak yang pasti yang mampu kan. Enggak. Apalagi Allah Ta'ala yang Maha mengetahui itu. Jadi kalau dalam kitab Darussamin atau kitab Tauhid yang lain disebutkan, semut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam. Allah tahu, udah gelap gitu ya. Semut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam. Allah tahu. Mana dalil? Mudah kali dalilnya mudah. Tahu Allah Ta'ala kemana dia berjalan semuanya. Kenapa? Dia yang jadikan jawabannya. Kan dia jadikan. Nah, sebut dia yang jadikan. Kita siapa yang jadikan rupanya? Akhirnya terjawablah semua masalah yang sedang kita hadapin. Itu mungkin saya selalu bilang bahwa saya ngaji ini menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin. Kalau nggak terjawab, nggak ngaji namanya. Nggak ngaji, itu cuma ngaji. Cobaan-cobaan yang datang sama kita itu ibarat anak sekolah ujian. Makanya kalau ada ujian, hadapi, jangan lari. Kalau kita lari dari ujian, kira-kira naik kelas apa enggak? Enggak, kan sekolah nggak pernah ikut ujian, sama jadi nggak ikut ya. Pas ujian nggak ikut. Mana pernah naik kelas? Itu ujian sama kita itu. Tapi ambil yang pasti tadi, supaya kita tenang menjalani kehidupan ini, Allah tahu kok. Cara Allah Ta'ala itu nggak terpikirkan kita, kadang-kadang nggak pernah terpikirkan kita macam mana caranya. Saya kasih contoh cerita. Tukang becak dayung, anaknya 6 orang. Udah bisa kalian bayangkan macam mana tukang becak. Pada sekarang, persaingan ketat, tukang becak angkut aja pun payah sewa deh. Lagi becak dayung murah lagi. Anak yang paling kecil pakai minum susu kaleng. Yang paling besar udah kelas 6 SD. Yang di bawah dia lagi sakit. Uang sekolah belum bayar. Uang belanja pun belum ada. Betul-betul deh itu. Udah banyak masalahnya kan? Banyak lagi yang lain sebenarnya. Udah, mau nyuci sabun nggak ada.
Cuma itu, udah tumpuk kali udah ya. Tapi kalau Allah Ta'ala mengetahui tadi, bukan si ayah yang tadi tukang becak tadi kerja begitu, enggak, sakit gitu Allah Ta'ala. Sakit, bisa bergerak. Kalau tak betul. Istri pun nyucilah macam mana bisa dicuci dah jemurnya pakaiannya. Lagi jemur ya kan. Dia tetangga nanya, ya kak abang mana? Nggak narik. Apa yang narik kau bilang? Coba kau pikir, sakit pula itu. Maka keperluan banyak. Perempuan lah biasa ya kan. Ini cerita seperti tetangga tadi. Orang nggak tahu kelihatan ketuhanannya. Oh tahu tuh kan teman. Jadi perempuannya begitulah dia. Yang tadi dengar kabar sakit, dia belanja. Perempuan entah kenapa lah dimanapun. Kalau belanja di kedai, nggak mau dia mulutnya. Mesti bercerita. Kasihan kali siapa tuh. Anaknya gitu banyak, sakit pula. Sakit pula nggak narik deh. Ya kasihan. Sudah aja berdatangan itu. Yang ngasihkan roti, yang ngasihkan duit, bisa terbelinya susu. Itu cara Allah nggak terpikir kita itu. Gimana cara Allah datang rezeki tadi ya? Tak pernah terpikirkan. Selesai semuanya. Maka kita jangan campuri urusan yang bukan urusan kita. Susah kita sendiri. Kapan lah enaknya kalau kita hidup ini? Kalau kayak gitu, tak ada enaknya. Kita semua yang hadir semua punya masalah nih. Nggak ada yang aman-aman aja nih kan. Ya Jar, punya masalah semua kan. Cuman doa salah ya. Ya Allah kalau rezeki datangkan dekatnya ya kan. Itu kau nyeritakan orang, apa nyeritakan diri kau sendiri itu? Kirimnya WA. Bisa juga. Nah? Bisa juga. Ya, bisa juga ya kan. Terakhir kalau ada jodohku datanglah lagi kita ya. Ngamuk istrinya. Saya nengok mujarnya apa? Maksudnya bilangin diri dia apa? Nah, itulah resepnya. Kenapa lah kami kok gini-gini aja gue nih? Karena nggak kita jalan nih. Asal hujan lari, soalnya nggak pernah naik kelas. Hadapi, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Mampu kita kok. Pasti mampu. Kalau nggak mampu, udah tahu kok. Nah, itu cara malah bikinnya sakit. Begitu kebutuhan banyak sakit pula. Nah, sini baru nampak. Istri yang ngaji sama istri nggak ngaji ya. Kalau istri nggak ngaji, ada duit abang sayang, nggak ada duit abang apa li? Ditendang. Emak kejam kali kok. Nah, itu kalau nggak ngaji. Tapi kalau orang yang istri ngaji, nggak ada duit abang sayang, nggak ada duit abang lebih ku sayang. Nggak cocok nafsu ini. Tapi itulah resepnya. Ada duit abang ku sayang, tak ada duit abang lebih ku sayang. Abang minum kopi apa teh? Total lah kita nih. Serapa roti ya, makin disayanginya. Dilusnya kepala si suaminya ya. Ini kita sebagai laki-laki ya, bukan jantan laki-laki. Macam mana waktu nengok istri kayak gini? Aku cara mesti sehat, nggak bisa begini. Kan berusaha kita sehat kan? Mau bekerja, nggak kan kalau dapat istri kayak gini, nggak mau lakukan diam-diam di rumah kayak gini. Tapi kalau jantan gitu kan, cocok, alhamdulillah. Kalau ada pakai susu lah dek kopinya dek ya. Kalau dapat istri gitu, abang ada duit abang sayang, ada duit abang lebih ku sayang. Ah begitulah ya. Itulah buah ngaji ini. Udah. Kalau dapat istri seperti ini, apa nggak gemuk ini? Ini kan buat susah buat kita buat sakit banyak kali sakit asam lambung banyak kali mana-mana asam lambung. Kenapa asam lambung? Udah bolak-balik dibilang jangan pikirkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Asam lambung itu ujungnya. Tanya ke kedokteran pun setuju tuh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita pikirkan asam lambung. Teruskan juga asam urat. Teruskan juga asam muka. Ketat aja muka itu, tak ada senyum lagi. Tua lah ya. Nah, ini kan fatwa. Jadi sempurna pengetahuan dan pengertiannya pengertiannya dan
penetapannya. Jadi sempurnanya akal itu pada umur 40. Ada pengaruh itu. Bukan gitu. Beda-beda kok nih, jalurnya beda-beda. Sempurna pengertian itu artinya sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Itu makanya Nabi enak ya Rasulullah, enak katanya. Makanan makan enak. Kok sih kau makan tapi yang keras sangat bijaksana. Istri semuanya dipuji, ya. Yang manapun dipujinya. Setidak-tidaknya udah kiri ya, Mak. Senanglah istri dengan dipuji. Perempuan suka dipuji. Roni. Jangan dicaci, nggak suka kebalikannya, dipuji dia. Jadi pengertiannya di situ untuk menyenangkan dia. Iya, Pasangan. iya, senang nggak? Jangan menyinggung. Jangan. Kaji udah sampai. Ingat yang jodohkan kita siapa? Makanya ingat ke sana. Jadi kita nggak berani macam-macam. Kalau kita marahi, bertengkar, berarti kita marah sama yang jodohkan kita kan. Nggak pandai Allah telah jodohkannya aku kayak gini, perempuan saya ngerepet ya. Padahal bagus perempuan ngerepet itu. Di situ kita dapat amalan sabar setiap hari. Kalau istri bangsa nggak ngerepet, nggak dapat amal sabar kan? Ngerepet sabar kan? Sabar. Kalau perlu diucapkan sabar ya, sabarlah deh ya. dapat amalan sabar, dapat makam sabar, kan bagus kan? Abang bisa lah bilang gitu, kata si istri. Gitu harus istri itu ya. Abang nggak apa-apa, aku di mana aku taruh muka aku katanya. Suami jawab juga, rupanya muka aku bisa digeser katanya. Sudah Aaron ya. Tadi 2 pertanyaan kau tuh. Tadi satu lagi apa tadi? Pengetahuan. Itu artinya dia bijaksana. Yang satu lagi apa tadi katanya? Kan 2 tadi kau tanya tadi. Yang umur 40 tahun. Umur 40 tahun ini kan biasanya apakah dengan umur 40 tahun itu bisa dibilang sempurna atau Bukan, enggak. Ini begini, maka Nabi itu yang menerima wahyu umur 40 tahun. Artinya itibar sama kita, umur 40 tahun lah penonton manusia itu. Mau baik atau tidak, mau ke kanan atau ke kiri. Kalau udah lebih 40 tahun, udah payah menurut adatnya. Untuk tobat, untuk berbuat yang baik udah payah tuh. Jadi sebelum 40 lah jaga. Kau udah 40? Nah, jagalah itu. Sebelum 40. Kau udah 40, udah istiqomah dengan agak bagus kau terus jalannya. Setelah adatnya. Nah, makanya Nabi diangkat umur 40 tahun. semua para nabi itu memang diangkat usia 40 tahun. Bukan semuanya manusia itu gitu penentuannya. Menurut adatnya 40 tahun. Penentuannya. Bagus atau tidaknya dia. Sampai situlah ujiannya. Kalau dia pasang ke kanan itu terus. Kalau kiri payah. Maka udah umur 40 pun masih mabuk juga. Mabuk aja terus kan. Ya kan. Kan udah jarang tahu tengah kok kayak gitu kan. Mabuk ya juri kan. Payah tuh ngubahnya. Menurut adatnya. Kalau ketentuan Allah suka hati Allah Ta'ala sampai dikendakinya ya. Maka timbanglah dengan syarat syariat, tauhid dan tasawufnya. Sudah. Jadi seorang suami yang mendapat istri yang tukang ngerepet, tapi sabar syaratnya ya, sabar. Jangan dilawan ya, sabar. Dapat keramat gitu. Kalau dalam kitab tuh dia punya keramat luar biasa. Dan kan anjing apa? Harimau pun takut sama dia. Yang dia menghadapi istrinya tukang ngerepet tuh. Cuman itu orang lain yang risih. Kita ini gitu kadang-kadang. Nah, kalau tetangga miskin bukannya dibantu, diceritain. Risih orang, padahal dia nggak miskin. Dia tuh yang kaya itu sebenarnya. Lihat jahat dia miskin, enggak padahal. Mana butuhnya bisa buktikan? Bisa. Datangnya lagi orang miskin. Yang rumahnya dindingnya tepas. Sama dengan orang kaya rumahnya gedung keramik segala macam. Saya datangnya. Assalamualaikum. Mana yang kaya? Yang sebenarnya kaya itu. Kalau orang miskin duduk terus langsung buat teh manis. Duduk. Yang makan kita dulu sini ya. Langsung tawarnya terus di sidangnya makan. Orang kaya pembantu yang keluar.
Bapak ada? Wah, ada, bentar ya. Ibu, ya bentar, duduk di luar teras tuh. Lama pula baru keluar deh kan, ada apa? Aduh, waktu saya cuma 5 menit aja lah, kita nggak mau pergi katanya. Udah lama nunggu deh ini. Udah mau pergi baru minum lah dulu katanya kan. Tidak minum-minum lagi ini. Iya, ajab kali. Nah, gitu kan. Kan beda kan? Jadi jangan tertipu dengan yang zahir dan yang batin. Udah Roni, penentuan di situ manusia itu 40. Jadi kalau kau belum 40, apa pikirlah kemana arah kau jalannya. Itu satu. Yang kedua, apa yang tersembunyi dari nuntut ilmu ini bukan untuk kita sendiri dan sendiri ya. Ini untuk ilmu supaya kita amalkan, diajarkan siapa? Anak istri kita, ajari. Dari kecil anak kita ajari. Kalau udah dibekali agama dia, kita nggak ragu lagi kita besar pun. Dibekali dengan agama, bukan dibekali dengan harta. Harta masih banyak, bahaya kita nanti. Nah. Alas ketika aja ngambilnya kok ya. Triliunan pun uangnya seketika aja habis ya. Siapa itu? Nggak tahu ya. Hah? Bukan, yang sekarang ini lah. Nggak tahu deh, udah urusan telur aja mau ya. Habis ketika prestasi masih muda ya, jenderal udah. Seketika aja. Jadi itu barang kita tuh, oh inilah dia. Kejarlah dunia itu. Akhirat nggak akan ikut. Tapi kalau kita akhirat, dunia ikut. Tinggal pilih, itulah kata Nabi. Kejar aja akhirat, dunia itu ngikut kok. Ragu kita, itu merusak iman kita itu. Suka mencampuri urusan yang bukan urusan awam. Kalau nafsu bilang, oh, kalau begini, nanti ini banyak duitnya. Cerita dunia aja itu. Bisa ketipu kita. Siapa yang bilang? Al-Quran, Allah Ta'ala bilang, ad-dunya matal urur. Dunia itu tipu daya aja, awas ketipu. Nah, dengar kecakapan Nabi balik, pasti benar. Kata Nabi, kejar aja akhirat, dunia itu ikut. Berarti kebalikannya kalau kita kejar dunia, akhirat nggak ikut ya. Jadi ngaji ini bukan cita-cita kita aja gitu, kita amalkan, diajarkan oleh Ta'ala, ajarkan anak istri awak. Seolah-olah kita ngajari, padahal kita ngajari diri sendiri itu sebenarnya. Yang untung siapa? Kita kan. Jadi kalau ada orang tua yang tak diajari anak agama, itulah manusia paling rugi. Rugi kali. Nabi Muhammad SAW penghabisan Rasul dan lebih afdal daripada sekalian makhluk. Sekalian makhluk paling afdal Nabi ya. Syukur alhamdulillah kita dijadikan Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad. Itu yang kita syukuri kali. Penghulu segala Rasul. Maka istimewanya luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim pun gitu. Kalau bisa aku milih, mau aku umat Nabi Muhammad lagi. Kalau boleh milih. Kalau Nabi Isa nggak gitu lagi, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang masih hidup dia. Nanti turun dan nyampe syariat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad lah dia. Nah kita yang udah jadi umat Nabi Muhammad kok bertingkah ya. Kalau kita mundur ke belakang, apa sih kelebihan umat Nabi Muhammad ini? Cemburu para Nabi itu. Nanti di padang mahsyar kata Nabi, berjajarlah umat Nabi Muhammad tuh. Para Nabi itu, ini para Nabi nih. Padahal bukan Nabi, umat Muhammad. Makin luar biasa bercahaya-cahaya gitu ya. Apa bisa Nabi memilih umat yang miliaran itu? Mana umatnya? Bisa. Ini umatku. Mau dibela sama dibelanya kita semua ini. Dia kalau bisa jangan satu pun umatnya masuk neraka. Itulah Rasulullah. Maka ketika mati pun dia ini apa yang ngadu sama Allah umatku. Bukan anak istrinya. Umat mikirnya kita Nabi. Kalau gitu pantas nggak kita bersama sama Nabi? Pantas. Maka ada satu riwayat orang yang selalu bersama dengan Rasul
tiap hari berselawat aja Nabi, banyak selawatnya. Jadi waktu dia mati, Munkar Nakir nggak datang. Dia duduk sendiri sudahnya ya kan. Katanya Munkar Nakir datang kok nggak datang. Datang malaikat dengan rupa yang sangat enak dilihat lah, dengan cahaya surga itu dibawanya ke dalam kubur rawa. Tanyalah si mayat ini, mana Munkar Nakir kok nggak datang? Katanya nanti datang. Kau nggak akan didatangi kau. Kenapa? Kau baru aja baca selawat. Sampai kayak gitu. Nah, sudah. Baca selawat. Berkat Rasul lah kita ini. Ya. Sampai satu pun dia tidak mau umatnya masuk neraka. Belanya bisa-bisa. Kalau kita baca lagi riwayatnya, udah selesai manusia ini yang masuk neraka, surga. Udah berapa tahun-tahun, udah lamanya ya. Lagi duduk-duduk Nabi dengan Jibril, terdengar suara orang mengatakan Quran. Terletak Nabi. Quran itu kan kitab dia itu kepada Nabi. Umatku tuh Jibril katakan, cari yuk. Datang suara dari neraka, bikin Nabi ke sana ke neraka. Padahal neraka itu kan, udah. Cari mana yang bilang Al-Quran, jumpalah. Kau bilang Al-Quran, siapa aku lah Muhammad. Sama aku lah diturunkan Al-Quran. Ya, enak aku di surga ya, kau biarkan aku di sini gitu. Kata orang ini, para jahatnya kan main ini ya. Apa kata Nabi? Ya salah aku lah. Tarik Nabi. Salah aku lah, salah dia katanya. Salah dia apa salah umat ini? Begitu Nabi sama kita. Baik baca selawat. Ketika kita berselawat pada Nabi tadi, kan banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bisa sering bertemu Nabi dalam mimpi, di itu banyak diceritakan. Nah, kita ini kan udah ngaji, udah melakukan yang sunnah, tapi belum juga mimpi-mimpi nih zaman padahal kita semua ini kepingin nih. Kalau bisa ya. Nah, ini usaha maksimalnya seperti apa yang bisa kita kerjakan? Usahakanlah ya itu. Perkara kau nggak mimpi, nanti kau nangis. Karena pertanyaan saya dulu itu. Karena ada orang baru pulang haji, udah dari Madinah ke Mekah, tawaf apalah dia, tawaf ada ya, tertidur di haram, mimpi sama Nabi. Sampai Nabi dengan tirai yang hijau, cemerlang, kata, ya, Rasulullah, datangilah Nabi. Tapi ada orang di pintu tuh nggak mau datang, cepat salah berasul dia katanya kan, nggak mau dia. Habis itu buer nih, nanya sama guru, siapa tuh tuan yang orang di pintu tuh jumpa Nabi kok nggak mau salam? Iblis, mana udah salam? Salam lah kok, udah. Nah, macam mana? Coba besok mimpi lagi. Kau mau mimpi lagi? Mau lah tuan. Nah, ini amalkan kata si guru tadi. Mimpi deh. Saya minta juga lah. Nggak mimpi, pahami. Nggak mimpi, saya nggak mimpi tuan. Nah, kau amalkan, kasihnya amalan lain lagi supaya mimpi sama Rasul. Namun mimpi enggak juga. Udah. Dia pernah kecewa kita dengan itu. Itu urusan Allah Ta'ala, urusan kita beda ya. Udah. Akhirnya saya desak guru. Makanya guru pas saya desak, pedih nanti jawabannya ya. Tak jentuhan, kenapa lah amalan itu saya amalkan. Ini sudah, tapi saya enggak mimpi sama Nabi. Roh yang suci itu enggak jumpa dengan roh yang kotor. Tuh. Nah, terang ke saya kepala saya lagi tuh. Mau mimpi pula kok gitu. Nah. Tapi Allah kasih lebih. Kenapa kau mimpi? Bagus kau jumpa langsung ya. Kau kan udah jumpa apa lagi? Lebih dari mimpi kan? Mana enak? Mau? Ikuti syarat. Syaratnya istri bawa ngaji. Nanya pula dia. Nah, tanya lah nih. Udah capek saya bilangnya dah. Udah, nggak usah kau tanya dia, kau tanya. Untuk ke sana. Iya. Masih lihat ke sana, jangan. Dia suka aib orang, aib apa, tengok. Itu syaratnya itu. Al-rijalu qawmun 'ala nisa, laki-laki dengan agama perempuan terletak sama kita itu. Kalau istri nggak ngaji, kita nggak berdosa. Untuk ilmu wajib kan. Ya, kalau dia sanggup ngajar di sini kan apa? Ya, sanggup lah dia. Kalau nggak tadi bilang dia Habib ya kan.
sanggup lah. Ya nggak sanggup tuh orangnya nggak kawin-kawin sampai sekarang. Itu baru betul. Nah, 100%. Jadi Ustaz, apakah ada tanda diterimanya salawat itu, Ustaz? hah? Kita udah sebut salawat ini. Apakah ada tanda diterimanya salawat itu di amalan? Kalau di panas kita tauhid ini kita tauhid dulu. Nah, Roni baca salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apakah sampai apa terima? Terima. Sampai. Mana dalilnya kenapa kau sudah mengucapkan selawat? Yang jadi mengucapkan selawat siapa? Pasti sampai. Rabbana mahalakta hadza batila taala. Maha suci Allah pada buat sia-sia. Jadi kalau selawat sampai. Nggak usah khawatir. Ambil ilmu yang pasti. Makanya berdoa lah. Minta yang baik sama Allah Ta'ala. Pasti dikabulkan. Pasti saya bilang. Tapi kalau dikabulkan juga Rasulullah. Mati pasti kau terima kata Nabi. Dan kau masak kemauan kau sekarang nanti pasti kau terima. Sama dengan astagfirullahaladzim. Ampunkan dosaku ya Allah yang maha besar. Ya. Apakah dia Tuhan diampuni? Kenapa? Karena dijadikan kita minta ampun. Sudah. Duduk Paras. Selesaikan masalah kau duduk kau doa. Nah, itu udah terima. Jangan mau kalau 2000, mau juga aku. Mau dia 2000. Betul juga lah kau dapat anaknya. Sudah nih. Gak usah khawatir. Jadi jangan pernah putus asa dalam hidup dalam dunia. Putus asa itu kafir ujungnya. Kalau orang putus asa, udahlah, terserahlah, putus asa, kafir. Dimanjal kafir nggak percaya sama Allah Ta'ala yang Maha Kuasa itu. Tak percaya Allah yang Maha Mengetahui, tak percaya dengan Allah yang Maha Kaya itu. Hati-hati tingkat kita ya, kalau yang tauhid. Tidak pernah putus asa. Tadi saya contohkan tukang beca itu. Allah Ta'ala mendatangkan rezeki, nggak pernah terpikir kita macam mana caranya, nggak tahu. Menghilangkan pun gitu tuh. Nggak terpikir dia itu, Raja Sambu itu. Sampai raja digelar juga. Bukan polisi Jakarta, polisi di Medan pun dia habis diatur semua. Triliunan dia. Habis ketikanya. Itu juga udah kejar. Jangan. Nah. Sudah. Biasanya kalau orang istilahnya kalau itu ada nabi. Gini ya, la in sakartum la azidannakum. Kalau syukur ku tambah. Kau syukur nggak jadi Allah Ta'ala ngaji nih? Hah? Udah, syukur aja alhamdulillah. Itu Allah Ta'ala letakkan kau di mana nanti. Habis. Tetesan air mata kau tuh mengbenteng diri dari api neraka itu. Makanya kalau kita menangis tobat, dan dilap, boleh sapukan ke badan. Nggak bisa gitu, api neraka itu. Mahal itu. Air mata yang keluar kena tobat. Dapat duit 1 miliar keluar air mata? Enggak. Ya. Alhamdulillah. Bukan mudah itu. Astagfirullahaladzim, keluar air mata tuh. Nggak sembarangan orang bisa. Kurnia Allah Ta'ala aja itu. Itulah tanda kalau orang keras hati, kata Imam Ghazali, tidak basah mata dengan air mata. Istighfar punya air mata nggak pernah basah. Itu tanda orang keras hati. Ya. Jadi kalau kita tahulah kita kalau mata kita nggak pernah basah dengan air mata, ketika kita istighfar, keras hati lah, Pak. Orang bandel namanya kan. Coba tunjukkan. Nah, itulah ngadu ke sama Allah Ta'ala. Bukan nggak ada duit. Ini bangun tengah malam supaya murah rezeki aja. Habis murah rezeki apa lagi, Jar? Minta tambah istri, Pak. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Sujud, letakkan kepala itu bagus-bagus, minta ampun sama Allah Ta'ala. Apapun ceritanya ya Allah, aku menghadap engkau tengah malam, gak ada lain yang aku minta. Ampunilah dosaku, banyaknya dosaku ya Allah.
Aduh ke Allah Ta'ala roh kita, tengoklah roh ini. Seolah-olah kita istighfar minta ampun sama Allah Ta'ala, dia pergi. Kalau bahasa orang ngerokok dia buka pintu. Berarti kalau situ itulah digilai bandelnya. Nah, tarik balik, minta sama Allah Ta'ala, kau yang melembutkannya. Nanti balik dia. Jadi rahasia doa ini pun ada, makanya perlu ngaji. Kalau kita berdoa, ya, ini saya nyampaikan aja nih. Kalau kita berdoa, ya Allah tiada satu pun yang payah kalau kau mudahkan. Betul itu kan? Mudahkan ya Allah. Nah, udah dapat jawabannya kan? Norman. Tiada satu pun yang payah kalau kau mudahkan aku ya Allah. Apa kau mau? Bilanglah. Syaratnya penuhi ya. Sholat jangan tinggal. Anak-anak pada sholat semuanya. Ini kalau udah kita punya anak 4 orang, 5 orang, 6 orang ke atas, pas sholat semua, nggak usah minta lagi udah sebenarnya. Apalagi minta. Jadi Pak, itu ada yang bilang kalau satu rumah 6 orang sholat semua itu martabat. Iya betul. Untuk sekarang ini maksudnya, untuk zaman masa sekarang ini bukan dulu. Masa sekarang ini orang yang buat rumah tuh isinya 6 orang, berarti 4 anaknya ya, 2 orang, 6 orang. Masa sholat semua, udah rumah keramat itu. Coba kita jawab sekarang, betul nggak itu? Karena kalau udah 6 orang ada aja nggak sholat. Sekarang bapaknya pun nggak sholat ya. Ada aja nggak sholat. Itu kalau di rumah kita ada 1 orang nggak sholat aja, laknat Allah terus aja tuh. Bukan rahmat. Jadi kalau udah 6 orang sholat, udahlah. Itulah bahagia, itulah harta kita yang paling mahal. Nah, itu yang nolong awak. Terkadang bapak nggak sholat, terkadang mamanya nggak sholat ya. Bangga pula seorang perempuan mengatakan, kami dari dulu nggak pernah sholat Pak. Puasa pun nggak pernah. Suaminya pakai topi lobe putih gitu. Bangga pula dia. Sholat. Itulah makanya saya bilang, manusia itu ada 2 macam, 2 golongan, satu susah, satu cari susah. Kalau kita mau bantu, yang mana kita bantu nih? Yang susah kan? Bukan cari susah. Kok cari susah? Orang nggak sholat nggak mau, dia kan cari susah nih. Sementara ini Allah Ta'ala punya, dia nggak sholat kan cari susah. Benar sekali malaikat alaihissalam. Benar sekali kitab yang turun dari langit kepada sekalian rasul. Benar segala kabar hari kiamat yang telah dihabarkannya oleh Rasulullah SAW. Kabar hari kiamat itu benar? Benar. Lebih ragu kita dia. Kalau ragu dengan kabar hari kiamat, kafir. Cerita dongeng itu kafir. Karena Nabi yang bilang hari kiamat itu ada. Tapi yang di depan kita ini mati sekarang nih kan. Mati di depan. Kapan saja, di mana saja. Nggak nunggu sakit, nggak nunggu tua. Ya kan Pak Nabi? Itu mungkin ketika sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Apa yang dah kau sediakan untuk hari kiamat? Kata Nabi. Nah, itulah kerja kias. Kapan hari kiamat? Apa yang sudah kau sediakan untuk hari kiamat? Kata Nabi. Nah, mati pun sama. Kapan mati? Jawabannya apa dah kau sediakan untuk mati? Kita ngaji kan dalam rangka mempersiapkan untuk mati nih kan. Karena kalau kita renungkan ibadah yang kita lakukan dengan orang menuntut ilmu, selangkah jadi kira ibadah setahun yang diterima itu. Selangkah, berapa langkah. Curahan rahmat. Untungnya sasa nih. Kalau dia ikhlas ya, kalau nggak ikhlas nggak ada untungnya dia. Allah mengampunkan dosanya. Ibadah kita satu hari aja kita tanya cuman kira-kira. Atau kita kaji untung dosa sama pahala mana banyak satu hari ini. Nggak usah seminggu, nggak usah sebulan. Atau hari ini mana banyak pahala sama dosa. Dosa mata, dosa telinga, masa semua. Nah itu mesti kita renungkan. Untuk apa merenungkan ini? Supaya banyak-banyak kita buat kebajikan.
Apalagi kita hitung dari sejak balik, udahlah kacau balau lah, ngeri kali lah udah nih ya. Kalau ditimbang mana banyak pahala sama dosa, mana Gus? Pahala sekilo, dosa 1 ton, gimana itu? Nah, sekaranglah kita atasilah kesalahan-kesalahanmu itu kata Nabi dengan banyak berbuat kebajikan, apapun. Banyak-banyak buat kebajikan. Tenaga kah, pikiran, macam-macam, banyak buat kebajikan, materi, atasi cepat. Inilah kesempatan kita sebelum mati. Banyak-banyak buat kebajikan ya. Benar segala kabar hari kiamat yang telah dihabarkannya oleh Rasulullah SAW. Benar itu semuanya. Hari kiamat itu. Hari kiamat itu kalau kita dengar-dengar dari guru-guru ulama dulu itulah habis petabaran gunung-gunung tercabut ya kan. Bintang-bintang belaga semuanya. Belum seberapa itu sebenarnya. Kalau mau kita melihat dengan mata kepala dengan dekat, punya blender masing-masing di rumah kan, kita blender. Gimana kejadian di dalam blender tuh? Nah ini bakal di blender Allah Ta'ala ini. Besi pun halus. Dari Allah Ta'ala lah Pak. Di blender semuanya. Apalagi awak. Nah, perlunya ngaji. Perlunya ada amalan. Amalan pun nggak payah-payah pada sebenarnya. Enak kan umat Nabi Muhammad nih. Nggak payah. Kita pulang-pulang kamar mandi. Masuk kamar mandi ambil uduk kenapa? Uduk kalau bisa jangan putus. Itulah benteng kita. Kalau kita ingat kepada mati. Kenapa? Apa hubungan dengan mati? Karena air uduk yang nggak boleh dilap ya. Tiap tetes dijadikan cahaya nanti di dalam barzah sana. Dengan cahaya. Persiapkanlah itu. Apalagi ngaji ini. Dan sampai nggak ada uduk, ada uduk. Uduk itu cahaya. Ilmu pun cahaya. Jumpalah cahaya sama cahaya. Masuklah ya kan. Gitu. Udah normal. Begitu banyaknya masalah sedang dihadapi. Ya kan. Terus keluarlah dari hati kau mengatakan, oh ya inilah sesuai dengan kontraknya ini. Itu kan udah ngajinya itu. Itu ilmu itu datang bela. Ilmu itu senantiasa dampingi kita. Cuma kita kadang nggak sadar, kadang ngaji itu dapat jawabannya itu. Apa yang kau hebohin? Sesuai dengan kontraknya ini. Atau yang mampunya komikilnya nih. Kata hati di dalam hati. Itu ilmu yang kita tuntut tuh. Ilmu yang bermanfaat senantiasa dia di samping kita, di belanya Pak. Kalian Rasulnya maksudnya mau mana lagi? Rasul sama Nabi beda. Enggak, Rasul pasti Nabi enggak Rasul. Karena kalau semua jumlah Nabi 124.000 orang. Semuanya Nabi. Yang jadi Rasul 313 orang. Yang wajib kita ketahui 25. Kok enggak 313, 25 tuh ada yang hafal ada yang enggak kok. Itu perdoaan wajib tahu kita itu, enggak berdosa. 25 Rasul, enggak berurutan enggak apa-apa. Tapi wajib tahu. Yang 25 ini. Kenapa wajib tahu? Itu lebih bikin itibar sama kita. Supaya enggak ada alasan kita untuk tidak bisa ibadah. Aku kaya, mana lebih kaya daripada Sulaiman? Aku miskin, mana lebih miskin daripada Nabi Ayub? Ya. Itu ambil banding semua itu. Aku banyak anak, mana banyak sama anak Nabi Adam? Apalagi laksana, aku apa? Usaha pemerintah hebat, mana lebih hebat lagi Nabi Yusuf? Kita ambil banding semua itu. Tapi orang itu bisa taat semuanya? Bisa. Wah, aku banyak ternak, aku mana banyak ternak sama Nabi Ibrahim? Banyak harta. Ada apa-apanya kita nih, itu jadi intibar. Kok bisa itu taat? Jadi ini yang 313 orang itu. Nah. Keterangan di sini. Enggak, ini yang 25 itu. 25 itu. 25.
Udahlah, sekarang gini kan, kita makanya nanti kalau ada orang cerita-cerita di belakang samping kita, di kuping kita dengar cerita, ada cerita tak enak ya kan, waktu ngaji jam 8 masuk isya situ ngaji deh, ya San? Orang Muhammadiyah itu. Kau? Apa bukan Muhammadiyah? Mau tahu pula aku kalau ada orang Islam yang bukan Muhammadiyah. Orang Islam Muhammadiyah lah. Kalau bukan Muhammadiyah, ya bukan orang Islam. Karena Muhammadiyah itu pengikut Muhammad artinya. Wah, aku bukan Muhammadiyah, ya. Sadarlah kau balik ya kan. Makanya jadi kita cakap aja. Asal jadi aja ya. Kalau namanya orang Islam pasti Muhammadiyah. Pengikut Muhammad, bukan organisasi Muhammadiyah. Nah, itu enggak ya. Sudah. Alhamdulillah lah kalau udah asli, kalau udah hafal Kaum 25 itu. Tinggal jadi itibar semuanya itu kan. Ini tergantung kita balik masing-masing. Karena 25 Nabi itu masing-masing dengan mukjizatnya. Nabi Daud suaranya merdu, bisa mati orang yang merdu suaranya. Sama besi macam kerasa dia buat keris itu pakai tangan gini aja. Duduk gini aja. Besi itu bisa lembut sama dia. Dia betul-betul macam mana besi itu. Udah, pengen kayak gitu. Baca Al-Fatihah sama dia. Khususan Nabi Daud alaihissalam ya, Al-Fatihah. Sampai sama Nabi, sama dia, sampai mau ngapain dia kata Nabi Daud sama malaikat. Oh dia mau buat keris pakai tangan aja ya kan. Yakin gak bisa lah kau tuh. Bisa lah kau imbangi siapa itu, pesulap apa merah itu ya. Ini kalau lihat rambutnya merah pas kali udah ini. Nah begitunya. Kita tahu ya baca Al-Fatihah sama Nabi aja ya, Nabi Muhammad. Itu para Rasul. Apa yang mau kita? Bilang lah. Maka dengan sebagaimana yang telah tersebut di dalam kitab ini, memadailah dibuat mendapatkan yang wajib daripada ilmu tauhid. Memadai udah ini ya, ilmu tauhid. Adapun yang lebih dari ini, daripada kitab-kitab ilmu usul yang panjang ceritanya dan yang dalam-dalam ibaratnya, maka itu tiada harus dibuat mengajarkan kepada sembarang orang yang belum banyak ilmunya. Ya, tiada harus, berarti haram mengajarkan orang pakai ilmu kitab tauhid yang tinggi, ya. Nah, kalau nggak belajar dari bawah ini, buat mengajar kepada sembarang orang yang belum banyak ilmunya, nanti payah pahamnya ya. Nah, banyak orang salah paham. Ada orang yang megang Al-Quran aja, aku pokoknya ngeliat itu enggak Al-Quran. Kalau ahli silahkan aja. Tapi enggak biasanya ya. Bermula inilah nas daripada kitab Zaujar Syekh Ibnu Hajar. Wa min hamlul ummu awami wa man lam yumarisil ulama alat tafakuri fi zatillah wa sifatihi wa fi umurin la tablughuha ukuluhum wa hadza mudillatun lahum li'annahum yatasaqqaquna bihi fil usuliddin bal rubbama tahayyalu billahi ta'ala ma huwa mata'alin anhu fayasiru bihi kafiran aw mubtadi'an wa huwa bihi farihun masrurun li ghalabatil hamhihi wa qiblatil aklihi. Antah, begitulah ya. Artinya bermula daripada bilangan dosa besar, yaitu memikul orang yang jahil dan orang-orang yang belum biasa membaca segala ilmu atas memikirkan apa? Zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala dipikirkannya ya. Nah, daripada sifatnya, daripada segala ilmu usuluddin yang orang-orang itu tiada sampailah akalnya buat menerima akal mafhumnya. Nggak sampai akal yang sana. Maka ini hal menjadi menyesatlah pada mereka itu.
Kenapa? Karena mereka itu boleh menjadikan dapat sak di dalam ilmu usuluddin. Malah boleh menjadikan mereka itu dapat sangka-sangka apa-apa di dalam zat Allah Ta'ala atau sifatnya yang bahwa itu mustahil pada Allah Ta'ala. Maka dengan yang demikian itu bolehlah menjadikan kafir atau menjadikan ahli bid'ah padahal ia keliru, suka hati aja dengan sangkanya itu bahwa ia telah mengerti betul-betul. Menurut dia sudah berarti betul-betul dia ya. Maka bahwa sangkanya itu dapat daripada jahilnya dan dari tiada ada akalnya juga ya, adanya. Maka kita Allah Ta'ala sama Nabi, ya Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang ruh, katakan itu rahasiaku. Ruh pun dicari. Kalau nggak mampu ya, kalau orang ngaji dah enak jawabnya. Kita ini punya ruh apa enggak? Di mana dia? Ruh itu. Di mana roh itu? Kau punya roh kamu? Di mana roh itu? Di kepala, di kaki, di tangan, di mana? Nggak ada deh, pokoknya di badan awak lah ya, nggak mati. Lama kan saya nggak sabar ya, udah. Sedangkan itu kita nggak tahu, konon pula yang menjadikan roh. Dah selesai jawaban. Masa cari-cari. Makanya orang-orang dulu yang digila-gila ingkar-ingkar itu, aku kalau nggak nampak nggak mau sama Nabi Musa lagi. Aku mau nampak Tuhan tuh, kalau nggak lah. Maka mudah aja lah Musa. Ya Allah, umat ini dia melihat engkau ya Allah, nggak bisa kata Allah Ta'ala. Cuma kau melihat aku, mana bisa kalian melihat aku? Karena Allah tidak dilihat dengan mata ya. Kita tahu kita melihat dengan mata enggak. Nah, paling kalau wajahku aku begitu kata Allah Ta'ala. Dipalingkan ya, meledak begitu hancur. Jadi umat Nabi Musa itu nggak mau gara-gara nggak bisa lihat Tuhan. Nggak mau kami beriman. Ada pula Tuhan ada tapi nggak nampak, ngada-ngada aja kalau mau. Nggak bisa mata kita melihatnya. Nanti kita melihat altar di surga. Nanti kita semua melihat altar di surga. Di surga Allah tuh? Enggak. Tempat melihat. Bukan di surga Allah tuh. Nah, makanya kalau orang berpegang Al-Quran aja, udah jelaskan kafirnya gitu ya. Ar-Rahman Arsistawa. Allah Ta'ala bernama Rahman itu bersemayam di aras. Bersemayam menurut kita macam mana bersemayam? Bersemayam di aras. Berarti di tempat di aras. Kafir lah jadinya. Allah selama manusia itu masih hidup, dia tidak boleh melihat Allah, tapi bolehnya dia waktu di alam. Nah, matilah nanti, ya. Pastinya mati lah. Nah, macam mana kita melihat? Nggak bergerak, nggak diam, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di depan, nggak di belakang. Allah Ta'ala itu sifat baharu semua. Nggak mampu otak kita mikirkannya. Mau saya cari itu. Aku ya ada Tuhan, apa tidak? Ada, mustahil nggak ada, pasti ada. Karena nggak mungkin jadi sendiri semua ya kan. Nah kita dia harus imankan. Sudah, itu makanya sifat 20 ini pun sudah memadai ini kan. Tapi lasak minta darus amin juga. Peninglah kepala sendiri ya. Ilmu kurang-kurang tinggi. Apa ini dasarnya? Pegang kuat. Satu aja pun sifat 20 kita pegang kuat, udah cukup. Boleh kita menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Mana pun jadi. Kenapa saya bilang itu? Karena di mana pun kita berada, Allah dekat sama kita kok. Apa yang kita susahkan? Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kaya. Ya. Karena nggak duduk di hati, susah lah jadinya. Status bilang aja di awalnya nggak ini bilang aja. Gitu am. Jangan. Kalau selain Allah Ta'ala, berarti kan baharu semuanya. Yang baharu ini bagi manusia ini hukumnya apakah harus saja dia bisa melihat itu semua, atau mustahil dia melihat itu semua? Nggak bisa dilihat, mustahil lah. Yang baharu ini. Iya, Nabi sendiri pun nggak melihat Allah Ta'ala. Kita cinta, bukan melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti nggak bisa dilihat. Nah, terus. Nah, yang selain Allah Ta'ala kan ada yang selainnya baru tuh. Nah. Surga, neraka, malaikat, jin, segala macam ya. Nah, yang baharu yang gaib ini harus aja hukumnya manusia itu bisa melihat dengan mata kepala. Ah, kalau itu harus. Kalau itu jawabannya harus. Kalau Allah tidak bukan ya. Mustahil. Enggak. Harus saja. Seperti digambarkan seperti kita mimpi. Biasanya kalau mimpi biasanya pernah dilihatnya itu. Tapi terkadang ada orang mimpi nggak pernah lihatnya kan.
Harus saja itu. Makanya kalau kita mundur dari ke belakang, nggak usah heboh-heboh dengan mimpi sama rasul. Bagus kalau bisa mimpi, tapi nggak apa-apa. Pergilah umroh, pergilah haji. Ya, bukan mimpi lagi ya. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang mengatakan dia begini begitu gitu. Nah, kadang-kadang kita kan nggak percaya gitu dengan hal itu. Tapi secara hukum tauhidnya kan dia harus saja, bisa aja, bisa benar bisa tidak kan. Karena kita untuk membuktikan dia ini, bahwasanya dia ini benar, dia bisa hijab itu udah dibuka sama diri dia gitu. Nah kita kan perlu bukti, bagaimana cara kita membuktikan dia ini benar gitu. Nggak disuruh, kalau membuktikan lihat aja tingkah laku seorang. Itu perlunya kias ya pahmi. Kalau orang haji yang mabrur itu, kalau dia tidak baik bertambah baik gitu. Kalau dia tak baik jadi baik, dia pulang. Nah itu tandanya. Kita lihat itu aja, mesti buktikan, nggak usah. Nggak usah, maka nggak diharamkan kita belajar ilmu kebal. Kalau belajar ilmu kebal, berarti pasti kamu dicoba kan? Baca aku dulu. Padahal saya udah ngajarkan ilmu kebal. Banyak juga jemaah yang nggak ngerti. Saya ajarkan ilmu kebal kok. Itu belajar ilmu kebal, tadi pakam, tadi mana belajar ilmu kebal itu kan nunggu dibaca orang, ditikam orang nggak apa-apa kan udah paten. Ilmu kebal yang sebenarnya ilmu kebal itu tikaman tuh nggak pernah ada. Kan itu yang saya ajarkan sekarang. Begitu hebat begal di mana-mana ya. Medan luar biasa kan. Pernah kalian dengar orang ngaji di begal? Orang dari punya ilmu kebal ya kok. Kurang nyata lagi macam mana lagi itu. Orang ngaji kemasukan ada? Nggak ada. Kalau nggak ngaji kemasukan banyak. Nggak ada duit, pening kemana? Gila pun ada ya. Cuman lah. Perempuan istri udah punya suami, kemasukan panggil dukun sana, panggil dukun sini. Nggak baik-baik. Rupanya gitulah manusia di apapun kejadian. Kalau udah kayak ini percari ustadz ya kan. Kita panggil ustadz dulu. Dukun nggak baik-baik nih kemasukannya. Panggil ustadz. Wah, kenapa tolong ustadz? Ambil piring kecil ya, piring kecil gini ambil. Apa ustadz? Siapa yang punya merah ayam, ambilkan ayam lincung tutup kemari kita. Ini kan siapa tadi perempuan tadi kemasukan kan? Ayam lincung tuh, ayam lincung. Itu kalau kita kena, terpegang, pakai sabun pun nggak mau hilang bu itu. Taruh piring kecil, bisa mentega gitu kan. Mana mari kita kan. Untuk apa Ustaz? Inilah botorkan ke mulutnya nih. Coba nih perempuan dengar ini. Adalah takutlah dia. Enggak ada jangan Ustaz. Daripada selemak kadek lencung tuh. Udah kok kenapa sebenarnya? Nangislah perempuannya. Perempuannya senjatanya nangis. Cuma cincin kami udah dipakai disuruh suami jual. Nanti bakal diganti, sampai sekarang nggak diganti. Itu pakai kemasukan ya. Parah kali suaminya kan. Nggak ada kali duit udah cincin kami bukalah cincin dulu jual dulu. Nanti bang ganti. Setahun, 2 tahun tak juga kemasukan ya. Gara-gara cincin nggak diganti. Jangan ditintip-intip lah cincin kawin tuh ya. Saya takut sekarang ngadepin kayak gitu. Karena kalau kalian tahu sama Pak Ruslan yang punya PAB itu dulu ya, anak garis kemasukan. Panggil juga dukun. Panggil dukun. 4 orang lah lagi ngadep dan megangin anak garisnya. Sampai jam 12 malam, nggak baik-baik, nggak sadar. Telepon anaknya udah saya, Ustaz tahu rumah ada apa ini, adik orang ini. Ya ada saya datang. Saya nggak tahu orang ramai di rumahnya, 4 orang megang. Ya, buat lepas, nggak usah pegang saya bilang. Ya nanti pas ada kamu. Ngapain kalian panggil saya kemari, saya bilang. Kalau saya bilang lepaskan saya nggak apa ya, lepaskan itu saya bilang. Logika kita berpikir, sharing kok kita pegang, kalau nggak ngamuk dia, nggak sanggup kita megang ini. Nggak percaya kita pegang yuk. Kalau nggak berontak, nggak sanggup kita megangnya. Sekuat tenaga dia bukan. Ini perempuan anak garis gitu kan, nggak cocok ini, buka. Udah, di lepas sana udah kasih minum, tidak minum. Sadarlah dia, sakit badannya semua. Nah. Laki-laki lah megang 4 orang. Udah nggak ada aja kalian.
Itu logikanya, cuma saya bilang share ini, gini-gini kan baik kita nih kan. Yuk kita pegang rame-rame yuk. Gak sanggup kita. Sekuat tenaga pasti yang keluarnya. Macam mana tenaga luar biasa tuh keluarnya. 4 orang dukun untuk mengenai perempuan gak bisa. Merontak. Sampai takut di depan, ini bahaya nanti dia ngamuk. Maka waktu saya datang, takut nanti Ustaz. Enggak, lepaskan saya bilang. Si dia inilah yang mengalami. Betul saya bilang, apa yang betul? Karena kalau udah baca 20 kalian ini semua, kalau ada kemasukan, gak usah baca apa-apa. Masa? Ya, dia betul. Dia udah ngalamin itu, tengoknya. Apa yang gak bilang betul dia? Ada kemasukan datang, tengok. Dah, sadar ya. Bagusan cabut daripada dia nanti baca-baca. Udah ya, bisa dikaji kita dulu ya. Allah Ta'ala minal amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.